Halo, selamat datang teman-teman. Selamat datang di channel Tas Official. Kali ini kita akan membahas playlist baru, yaitu React.js. Nah, mungkin teman-teman di sini udah pada tahu ya React.js karena memang framework ini begitu populer. Apalagi banyak perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan React untuk membangun website atau mobile apps mereka. Sebagai contoh, Facebook, Instagram, Airbnb juga, walaupun Airbnb cuma menggunakan React ini di tahun 2016 sampai 2018 sih. Setelah itu mereka memutuskan untuk menggunakan native. Tapi setidaknya Airbnb menggunakan React untuk mobile apps mereka selama 2 tahun. Nah, oke, tanpa bertele-tele langsung saja kita ke pembahasan. Apa sih React.js itu? Nah, mungkin di sini teman-teman udah pada paham bahwa React.js adalah front-end framework atau library yang untuk membangun UI yang berjalan pada sisi klien, dan React ini dikembangkan oleh Facebook. Nah, mengapa nih teman-teman harus belajar React? Yang pertama, two-way data binding. Ini sama ya dengan front-end framework lainnya seperti Angular ataupun Vue. Dia juga two-way data binding. Selanjutnya virtual DOM. Ini juga sama seperti front-end framework lain juga seperti ini. Angular dan Vue juga menggunakan virtual DOM. Yang mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan virtual DOM. Jadi kita lanjut saja. Yang ketiga, mengapa React.js? Nah, di React ini memungkinkan kita untuk belajar sekali dan menulis di mana aja. Yang artinya kita cukup belajar di satu library, kita bisa menulis website, mobile apps, ataupun desktop apps. Seperti contoh nih, untuk website kita butuh HTML, CSS, JavaScript. Untuk Android kita butuh Java. Untuk iOS apps kita butuh Swift atau Objective-C. Dan untuk Windows app kita butuh C++ ataupun C#. Nah, di React.js kita dipermudah dengan kita cukup belajar React dan kita bisa menulis keempat software tersebut, atau kita bisa menulis website, aplikasi, ataupun desktop app. Sini kita bisa membuat website menggunakan React.js dan juga Android apps menggunakan React Native, iOS app juga, Windows juga bisa menggunakan React Native Windows ataupun React Native macOS. Nah, kita bisa memungkinkan menulis semua ini menggunakan satu library, yaitu React. Jadi cukup menguntungkan ya, kita tidak perlu belajar Java, Swift, Objective-C ataupun C#. Kita cukup belajar React, maka kita bisa menulis di mana aja. Nah, ditambah lagi, mengapa sih kita belajar React? Karena kepopuleran React itu sendiri. Di GitHub sejak video ini dibuat itu sudah mendapatkan 150 ribuan star rating di GitHub. Nah, jadi jangan khawatir ya ketika belajar React.js kita menemui kendala, menemui masalah. Dengan kepopuleran ini pasti banyaklah developer yang bisa membantu teman-teman ataupun yang membuat library untuk memudahkan pekerjaan kita. Ya, karena kepopuleran React itu sendiri. Oke, untuk life cycle sama seperti Vue.js, ada mounting, updating, dan unmounting. Untuk mounting sama juga kalau di React, pertama kali yang di-mount adalah komponen will mount. Di komponen will mount ini biasanya saya meletakkan untuk memanggil API di sini. Selanjutnya React akan merender komponen kita dan baru komponen did mount. Setelah komponen did mount, ini tahap mounting sudah selesai, tapi yang perlu jadi catatan untuk komponen will mount ini sepertinya untuk kedepannya akan dihapus oleh React dan kita hanya bisa menggunakan komponen did mount. Saya juga untuk akhir-akhir ini memanggil API atau initial state itu saya taruh di komponen did mount. Oke, untuk tahap updating biasa ada komponen will receive props. Ini juga ada kemungkinan kedepannya React mengumumkan akan dihapus untuk komponen will receive props. Selanjutnya ada sort komponen update. Ini cuma kita bisa return boolean ya, true atau false. Jika true, dia akan meneruskan ke komponen will update, baru di render, kemudian komponen update. Nah, ketika sort komponen update ini
false, maka React akan berhenti di sini dan nggak akan melanjutkan ke komponen will update. Oke, untuk tahap unmounting cuma ada satu, komponen will unmount. Ini sebagai contoh case-nya, ketika kita di mounting ini menambahkan listener sebelum pindah halaman, kita akan meremove listener itu. Nah, itu kita taruh di komponen will unmount. Oke, selanjutnya kita akan menuju komponen. Sebagai contoh, kita menggunakan blog di websitenya React.js. Nah, di sini semua halaman di React itu dianggap sebagai komponen. Nah, sebagai contoh, ini di bagian atas kita anggap sebagai header komponen. Di bagian wrapper body-nya kita anggap sebagai block komponen. List dari body-nya kita anggap block list komponen, dan isinya kita anggap block item komponen. Nah, semua ini dianggap React sebagai komponen. Oke, lanjut komponen. Ini adalah preview atau contoh penulisan komponen di React.js. Kita bisa menulis dalam bentuk JSX seperti yang ada di kiri layar teman-teman, ataupun menggunakan React class komponen yang ada di sebelah kanan layar teman-teman. Oke, selanjutnya kita menuju state. State ini saya kira cukup gampang yang dipahami. Oke, selanjutnya kita ke props. Props ini biasa kita gunakan untuk melempar data dari komponen A ke komponen yang lain. Sebagai contoh, saya memiliki komponen pertama yang saya namakan first komponen, dan komponen kedua sebagai second komponen. Di sini ini ya, saya membuat state, title, dan description, dan saya lempar ke komponen kedua dengan data yang ada di state pada komponen pertama. Oke, langsung saja kita membuat website menggunakan React.js. Teman-teman bisa menggunakan npm ataupun npx untuk membuat boilerplate dari React.js. Nah, pastikan apabila teman-teman tertarik untuk belajar React.js lebih lanjut, subscribe channel Tas Official dan klik tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapat notifikasi apabila ada pembaruan dari playlist React.js ini.